Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa, sayyidina wa maulana Muhammadin ar-rusulil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, ma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online, alhamdulillah kita bersua kembali. Dan tak terasa ini adalah hari Jumat, ya, dan umat Islam hari ini sedang bersama-sama bersuka cita atas lahirnya Nabi akhir zaman, ya, kekasih Allah, Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanggal merah Maulid Nabi. Untuk itu hari ini kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang begitu banyak jalan untuk berbuat kebaikan, amal baik. Dan pada hadis ke-124, 125 adalah gambaran tentang petuah sekaligus akhlak dari Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaji dua ini. Kalau kita meneladani Rasul, tolong ikuti ini, hadis ini. Sama-sama kita belajar, mengolah diri, mencoba, ya, sedikit demi sedikit untuk mendekati sifat Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Sedikit demi sedikit meneladani dan mengamalkan akhlak Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Untuk itu, simak sampai akhir, jangan di-skip. Apalagi hadis ini 124, 125 ini amat berkaitan, ya, dengan wanita atau muslimah kita, wanita-wanita muslim kita. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Anhu qala, yakni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Muttafaqun alaih. Qala al-Jauhari al-firsin minal ba'ir, ya, kal hafir minad dabbah. Qala wa rubbama ustu'ira fi syad. Hadis ke-125 anhu, sama dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittun syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya' syu'batun minal iman. Muttafaqun alaih. Al-bid'u yakni min salasatin ila tis'ah, ya, wa bikasril ba' wa qad tuftahu, ya. Kita bahas hadis ke-124 ini disampaikan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Ia berkata bahwa Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah bersabda, dan penyampaian ini khusus
Nabi sampaikan kepada perempuan-perempuan muslim. Apa kata Rasul? Ya nisa al-muslimat. Ini panggilan. Ya, panggilan kepada seluruh wanita-wanita muslimah. Wahai kalian perempuan-perempuan muslimah, kata Rasul, ini nasihat kepada mereka, la tahqiranna jaratun li jaratiha. Jangan sampai ya ada tetangga yang merasa rendah terhadap keluarganya untuk berbuat baik. Walau firsin syad. Ya, firsin itu adalah kulit kambing, kikil. Meskipun ia hanya memberi ya, kikil dari kambing, kulit kambing itu yang dibersihkan, lalu kemudian dijadikan makanan ya, dibersihkan, dikeringkan gitu ya. Kalau di Padang nanti jadi, kalau sapi itu jadi kerupuk, namanya kerupuk jange. Kikil. Jadi Nabi ingin mengajarkan kepada wanita-wanita muslimah kita agar jangan merasa rendah, untuk merasa rendah diri ya, untuk berbagi bersama tetangga. Meskipun yang kita bagi itu mungkin dianggap tetangga kita, dianggap orang, ya Allah cuma beginian doang, ya Allah cuma kikil doang yang dikasih, dagingnya mana, misalnya kan gitu. Tapi ini adalah bukti kecintaan, pentingnya mencintai tetangga. Ya. Nah, jar ini kalau dalam Al-Quran itu ada dua ya. Wal jari dzil qurba wal jaril junub. Kalau dalam Quran kan gitu. Pentingnya untuk berbuat baik ya. Banyak sekali itu, dan bagian dari berbuat baik kepada beberapa kelompok orang itu adalah salah satunya adalah kepada tetangga. Tetangga jaril kurba, zil kurba ya, tetangga dekat, dan jaril junub, tetangga yang jauh. Nah, tetangga dekat, tetangga jauh ini penting untuk terus kita jaga rasa aman, ketenangan, kekerabatan bersama yang menjaga, karena dengan saling paham antar tetangga kita bisa saling menjaga antar sesama, dan kalau ada sakit ya mereka nanti yang bantuin kita, kalau nanti meninggal ya tetangga. Ya, untuk itulah kita harus saling menjaga. Bagaimana caranya? Nabi mengajarkan, ya berbagilah makanan, berbagilah apapun yang kau punya. Misalnya baru pulang jalan-jalan dari mana, ya ada oleh-oleh, ya kasihlah, bagi-bagi. Ada makanan masak, ya bagilah. Salah satunya mungkin yang dianggap remeh itu adalah kikil kambing tadi itu. Ya Nabi menyampaikan kikil kambing mungkin karena di Arab kikil kambing nggak terlalu bermanfaat atau apa, nggak ngerti ya kita ya. Mungkin kecil lah, simple. Ya kalau kita itu mungkin meskipun cuma berbagi sambal kan gitu. Ya sambal itu kan apa sih sambal gitu istilahnya itu. Tapi mungkin dengan berbagi sambal, ya berbagi sayur yang kalau dalam hadis yang lain itu cuman kuahnya misalnya begitu. Yang ditakutkan itu adalah adanya fitnah, bahkan ghibah, karena baunya sampai ke tetangga, tapi makanannya nggak sampai. Nah, menjaga sesama tetangga agar tidak muncul fitnah, ghibah, adalah dengan berbaik hati, berbaik amal antar sesama. Di dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar itu menjelaskan bahwa siapa sih tetangga itu? Ya, yang penting harus kita jaga bersama. Siapa sih yang disebut dengan jaril zil qurba dan jaril junub? Tetangga dekat, tetangga jauh itu yang seperti apa? Beliau menjelaskan bahwa pertama yang disebut dengan tetangga dekat itu adalah orang yang sedarah, ya sepupu, kakak beradik yang kebetulan memang tetangga, itu tetangga. Yang kedua adalah mereka bertetangga tapi bukan
keluarga dekat kita, bukan sedarah dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disebut dengan tetangga dekat menurut Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari itu adalah bahwa orang yang tetangga dekat kaum muslimin yang sama agamanya dengan kita, itu adalah tetangga dekat kita. Dan tetangga jaril junub, ya tetangga jauh, itu maksudnya apa? Tetangga yang beda agama dengan kita. Ya, seperti kita di Manado ini kan banyak ya teman-teman beda agama dengan kita. Itu tetangga kita yang juga memiliki hak kebaikan dari kita. Gitu ya. Dan yang ketiga disebut dengan jar zil qurba, ya, tetangga dekat itu adalah istrimu, anak-anakmu. Dan tetangga jauh adalah yang bukan istri dan anakmu, anak kita misalnya. Jadi gitu. Nah, sahabat ngaji narasi online, penjelasan Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari yang ketika menjelaskan siapa sih tetangga itu, menjadi penjelas dan penguat agar kita mampu mengimplementasikan dengan baik perintah Rasul ini, akhlak Rasul ini. Siapa yang akan mendengarkan suara sakit kita kalau bukan tetangga? Dan ini mungkin sentilan buat kita semua yang tinggal di di perumahan, tinggal di suasana non perumahan. Sentilan buat kita semua ketika kita tidak merasa memiliki tetangga. Ya, itu bahaya. Orang yang merasa tidak memiliki tetangga itu bahaya. Karena berkemungkinan nanti akan dianggap orang sombong, lalu muncul tanda kutip, ya, kalau bahasa sekarangnya itu, nanti kalau lu mati berangkat aja ke kuburan sendirian. Nah, kebencian seseorang bisa hadir karena fitnah atau karena ghibah. Dan fitnah ghibah itu wajib dilengserkan, ya, dinegasi dengan amal-amal baik. Amal baik apapun itu yang kita lakukan, lakukanlah meskipun dianggap remeh. Contoh, kita memberi, mungkin dia akan mengatakan, ya Allah, cuman gini doang, ya, tapi nggak sampai di kita mungkin. Tapi biarlah itu jadi pembahasan tetangga, bukan pembahasan kita. Pembahasan kita adalah keikhlasan kita memberi. Keikhlasan untuk hidup bersama dalam lingkungan sosial yang baik tentunya. Ya. Begitu hebat Rasulullah. Beliau memikirkan tentang ini. Hidup bertetangga itu simpel kok, saling tegur, muka manis, senyum gitu ya. Tapi apa cukup? Tidak. Ayo kita sama-sama berbagi. Jangan sampai baunya saja yang sampai ke tetangga tapi tidak ada fisiknya ya gitu. Nah, ini pentingnya bertetangga dengan baik. Apakah cuma sampai di sini? Tidak, banyak sesungguhnya filosofi dari hadis ini yang bisa diambil manfaatnya lebih jauh. Ya, seperti apa? Seperti misalnya minta maaf pembuangan air dari genteng kita, ya, dari atap kita itu. Hati-hati dengan tetangga. Jangan sampai tetangga merasa dirugikan dengan itu. Ya. Kemudian ya, sampai di parkir kendaraan. Saya termasuk yang selalu istighfar saat ini. Karena seringkali dulu itu parkir di jalan yang bisa jadi ada orang. Dan saya pastikan ada orang yang merasa dirinya marah karena parkiran mobil kita di jalan yang mengganggu jalan itu. Karena jalan bukan milik kita. Ketika ada yang viral kan waktu itu ya, ada orang parkir mobil di depan rumah orang mau keluar susah, dicari-cari, tiba-tiba ada, ketika dapat minta tolong dong mobilnya dipindahkan, marah-marah, memang ini jalanmu. Nah, kenapa mau ngatur-ngatur saya? Ini jalan bukan jalanmu ini, bukan tanahmu ini.
Betul bukan tanah kita, betul bukan jalan kita, tapi menutup pintu orang, menutup gerbang orang sehingga orang nggak bisa keluar, itu sama dengan menutup rezekinya sendiri. Ya, ini penting hadis ini. Dan kenapa kok perempuan yang ditembak? Saya nggak ngerti juga ini. Saya tapi mengambil hikmah bahwa laki-laki itu sering di luar rumah bekerja, yang tinggal di rumah ya perempuan. Dan biasanya ghibah, fitnah, tanda kutip, ya, dalam tanda kutip, itu bisa terjadi ketika orang nggak punya pekerjaan di rumahnya, lalu kemudian ngumpul-ngumpul, akhirnya apa? Keluarlah fitnah dan sebagainya. Padahal yang diinginkan adalah kebaikan antar sesama tetangga. Maka perempuan-perempuan muslimah disebutkan nisa al-muslimat, perempuan-perempuan yang muslimah, yang man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Muslim itu ya, muslimah, muslim itu mereka yang lisannya, mulutnya, ya, tangannya, gerak-geriknya, pikirannya, semuanya, ya, itu dapat dijaga sehingga orang merasa aman, damai, tentram dengan keberadaan dirinya. Ya. Nah, subhanallah, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis tentang akhlak bertetangga ini dari Rasulullah SAW. Ini Maulid Nabi mengajarkan ini tentang pentingnya bertetangga ini. Kita ambil hikmah di hadis 124 ini. Mari sama-sama jaga tetangga, jaga diri kita dan jaga tetangga kita. Kalau tetangga kita ada masalah, kita yang lebih dahulu untuk membantu, ya. Subhanallah. Tentu ini berbeda kalau konteks perumahan, ya, apalagi perumahan yang elit, yang lo gue, subhanallah. Maka coba berkumpullah dengan komunitas positif di perubahan tersebut. Sahabat ngaji narasi online, itu hadis ke 124, ya. Hadis ke 124. Dan selanjutnya adalah hadis ke-125. Jadi hadis ke-124 mengajarkan kita untuk menjadi wanita muslim, menjadi muslimah yang sesungguhnya, setidaknya lewat pembelajaran dalam hidup bertetangga. Yang hadis 125 ini gambaran besarnya bagaimana bisa melakukan itu. Apa kata Rasul? Anhu, termasuk kembali ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ia dapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, qala, Nabi bersabda, al-iman, iman itu bid'un wa sab'un. Iman itu ada takaran sampai 70, au bid'un wa situn, sampai ya sekitar 70 atau 50 lebih syu'bah itu cabang. Ya, ada sekitar 70 sampai 60 sampai 70-an. Itu ya, bid'un itu kan hitungan-hitungan antara, ya. Hitungan-hitungan antara. Ya, jadi antara sekitar 70, 60 sampai 70-an itu ada cabang-cabang keimanan, banyak sekali. Dari semua itu Nabi ingin menjelaskan bahwa fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah, yang paling utama, yang paling, kalau kita sebut saja lah, tertinggi, ya, cabang tertingginya itu adalah berucap la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini cabang keimanan tertinggi, tauhid, ya. Mengapa? Karena banyak orang yang bisa mengucap la ilaha illallah tapi belum bisa mendapatkan isinya, tidak merasakan isinya. Itu. Meskipun dalam perang itu pernah ada yang ingin membunuh, tiba-tiba dia membaca kalimat syahadat, ya. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah itu harus tetap dibunuh? Enggak. Tidak boleh dibunuh. Apakah hatinya beneran dia beriman apa enggak? Itu urusan antara dirinya dengan Allah. Tapi ketika lisannya terucap, sudah. Jangan disakiti.
Tidak boleh disakiti lagi. Nah, kalimat la ilaha illallah kalau ditarik kembali ke dalam diri kita, ke dalam kajian tauhid, itu adalah kajian tertinggi. Bagaimana seseorang bisa menerima keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Kuasa, Sang Maha Tunggal, bahwa tiada Tuhan selain hanya Allah itu sendiri. Ya. Kita ingat sajalah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mencari Allah, begitu sulit. Nabi mencari Tuhannya. Ya, ketemu matahari, ternyata matahari terbenam. Masa Tuhan hilang? Ia cari di malam hari indahnya bulan purnama. Tiba-tiba pagi hari bulan hilang. Bagaimana Tuhan bisa hilang? Ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Lalu sampailah pada finish pencarian Tuhan, bahwa Tuhan yang sesungguhnya, kata Nabi Ibrahim, adalah la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah Sang Maha Tunggal. Ya, Allah Sang Maha Tunggal yang maujudun, yang wajibul wujud. Allah yang maha ada, Allah wujud, dan kita ini adalah maujud. Ya, jadi Allah itu wujud, wajibul wujud. Kita ini hanya maujud yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh ada rasa sombong ketika kita merasa kita ada. Tidak, kita tidak ada. Kita diadakan oleh Allah. Yang maha ada hanya Allah. Kita musnah. Pada awalnya kita tidak ada, lalu kemudian kita diadakan, dan pada akhirnya kembali kita menjadi tidak ada. Lalu merasa diri ini sombong. Tidak, itulah tingkat tertinggi. Mutlak hadirnya ikhlas. Ketika diri ini berucap dengan sesungguhnya, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Sahabat ngaji narasi online, subhanallah. Nah, kajian tentang tauhid ini kan bisa lebih jauh lagi nanti kita bahas. Tapi kita lanjut hadis ini. Wa adnaha, sedangkan cabang keimanan yang paling rendah itu adalah imatatul adza anit thariq. Sama seperti hadis-hadis yang sebelumnya. Ya, ternyata cabang iman yang paling rendah itu, yang dianggap sepele, menyingkirkan segala sesuatu yang bisa mengganggu, melukai, mencederai orang di jalan. Ya, saya kalau jalan pagi itu depan rumah itu, ya naik turun itu sambil melihat ada paku ambil buang, ada pecahan kaca beling istilahnya itu ya, pecahan kaca, pecahan botol ambil buang, ya, yang sehingga orang tidak luka, tercederai dan lain sebagainya, atau kendaraannya tiba-tiba rusak. Sepele sekali itu. Tapi punya pandangan sempurna, memiliki mendapatkan pandangan sempurna dari Allah Sang Maha Kuasa. Yaitu yang lalu Rasul mengatakan wal haya syu'batun minal iman. Perlu kalian pahami, kata Rasul, bahwa malu itu adalah syu'bah, bagian dari salah satu cabang dari iman itu tadi. Yang 70-60-an tadi itu, ya, salah satunya adalah tentang al-haya. Ya, apa haya itu? Rasa malu. Rasa malu itu konteksnya dosa. Kalau kebaikan tuh nggak ada malu. Ya, masa sop depan kosong malu, biar yang tua saja, nggak rebutan. Pahala kok malu? Nggak. Mengungkapkan yang benar. Ya, Qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Pahit sekali itu. Saya malu mau menyampaikan ini nih. Gak berani, saya malu. Jangan sampaikan. Karena itu akan menghadirkan kemaslahatan. Ya, yang malu itu adalah tentang maksiat.
Malu itu dua ya kalau saya nyampaikan. Malu apa? Malu kita mengamalkan atau malu kita melihat orang yang mengamalkan kemaksiatan itu. Maka ini berkaitan dengan hadis sebelumnya yang dipanggil ya nisa al muslimat, wahai perempuan-perempuan muslimah. Ayo malu dong, malu. Malu. Ya kalau dalam kajian fikih itu kan yang paling banyak auratnya perempuan, sehingga yang boleh nampak itu hanya wajah dan telapak tangan. Kalau laki-laki kan ada beberapa yang ya dari dengkul ke bawah aman, pusar ke atas aman. Tapi bukan masalah fikihnya, tapi rasa malu bagian dari keimanan. Orang buka baju kemana-mana kelihatan pusar, itu apa nggak malu gitu? Ya kan? Ya. Dan pakai celana yang sampai kelihatan dengkul ke atas itu apa nggak malu gitu keluar? Ya kalau mau pakai ya dengkul ke bawah lah, minimal dengkulnya ketutupan. Gitu. Lalu bagaimana dengan perempuan? Sama, perempuan muslimah hendaknya memiliki rasa malu. Karena kenapa? Karena dia punya orang tua. Atau kalau ketika sudah menikah dia punya suami. Apalagi kalau sudah punya anak, dia punya anak-anak. Ya, ketika dia membuka ketika beramal maksiat dengan tidak punya rasa malu, pada saat itulah imannya runtuh. Ya, kok mau membuka aurat yang ya sampai terbuka-buka gitu, padahal kita merasa sebagai muslimah. Ya. Lalu malu yang kedua adalah malu melihat orang berbuat maksiat, itu juga harus. Jangan dipenteng melototin itu, jangan. Ya. Ya, saya pernah ke satu tempat ya dengan teman-teman, tempat wisata. Ya, memang tempat wisata pantai terbuka. Nggak bisa dihindari, tapi bukan berarti dipelototin. Yang kita lihat apa? Kita menikmati alamnya. Jangan liatin tempat maksiat, orang yang berbuat maksiatnya itu. Karena sekarang zamannya ya, zaman kemaksiatan itu terbuka. Ya, zaman dulu tuh kita kalau melihat ada beberapa video tuh di yang tersebar itu ya di Inggris zaman dulu, di Amerika. Ketika pertama kali diperkenalkan tentang baju ya fashion yang terbuka, mereka mengatakan ini ABC lah, menjijikkan dan sebagainya, bahasa-bahasa yang kurang baik misalnya itu, ini nggak bagus, nggak mungkin saya memakai, ya tanda kutip dengan bahasa-bahasa seperti itu. Sekarang ya terbuka, dan Islam mengajarkan kita ini. Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW ingin mengajak kepada kita semua, sebelum engkau menyempurnakan orang lain, sempurnakan dirimu. Maka jangan terbalik, ada istilah daripada pakai jilbab tapi hatinya penjahat, lebih baik saya kebuka. Loh kok bahasanya yang begitu? Ya lebih baik adalah pakai jilbab hati baik. Sama, nanti lama-lama daripada sholat maling, yang mendingan saya nggak sholat. Lo salah. Yang benar itu sholat tapi nggak maling. Nah itu ya. Wal kalimatut thayyibah shadaqah. Ucapan yang bernilai positif sedekah. Jangan membuat perbandingan ucapan yang sayyi'ah, buruk. Ya. Daripada saya sholat maling, mendingan saya nggak sholat. Salah. Daripada pakai jilbab tapi bahu gel, selingkuh, mendingan nggak pakai jilbab. Lo salah. Itu perbandingan yang nggak benar. Yang benar itu adalah lebih baik pakai jilbab, misalnya, atau menutup aurat, ya, sempurna, tapi tidak bahu gel, tidak kumpul kebo dan lain sebagainya. Ya.
sholat tapi tidak maling, sholat tidak korupsi, sholat tidak mencuri, dan lain sebagainya. Bukan lebih baik tidak sholat daripada sholat mencuri. Nah, salah itu ya. Nah, logika-logika yang salah, ya, logika yang fasid, rusak. Nah, sahabat ngaji narasi online. Nah, malu tentang kemaksiat penting, tapi malu tentang kebenaran enggak. Bahkan Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran kan, kalau kita mengingatkan itu kan, innallaha la yastahi ay yaqriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk menjelaskan, ya, memberikan contoh ma ba'udatan fama fawqaha, tentang Allah menciptakan ba'udah, nyamuk, atau yang bisa lebih kecil lagi dari nyamuk gitu. Ya, Allah nggak punya Allah tidak malu untuk memberikan pembelajaran kepada makhluk hidup lewat adanya penciptaan nyamuk. Allah nggak malu. Karena bisa jadi ada pertanyaan, ngapain Allah menciptain nyamuk kalau cuma untuk dibunuh? Ya mungkin pengetahuan kita belum sampai. Saya kira sekarang sudah ada ilmu yang bisa memahami apa pentingnya nyamuk dalam siklus kehidupan, apa istilahnya itu. Ya, saya kira pengetahuan sudah rantai hidup, rantai kehidupan itu ya. Saya kira sudah ada ilmunya itu, kenapa Allah menciptakan nyamuk itu. Dan Allah nggak malu. Termasuk kita ini nggak perlu malu kalau sifatnya kebaikan. Tapi malulah kalau dalam bentuk kemaksiatan, dosa. Mudah-mudahan manfaat kajian kita ini agar tersempurnalah seluruh keimanan kita, ya, sempurna iman kita, sempurna amal kita, sempurna Islam kita, sehingga kita bisa berdiri tegak di hadapan Allah dan Rasul-Nya di padang mahsyar kelak. Allah berkenan untuk melihat kita dan kita mampu melihat Allah, dan Rasul berkenan mendekati kita, memeluk kita sembari memberikan syafaat untuk kita semua, karena belajar sedikit demi sedikit tentang dirinya dan meneladani beliau dengan akhlaknya dan mengamalkan ilmunya seperti yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Ya Allah, manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subulas salam. Waffaqana Allah jami'a lima yuhibbu wa yardah. Insyaallah ketemu lagi lanjutannya hadis 126. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.